Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda kali ini dalam dialog khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten. Dan pemirsa Banten TV senang sekali karena pada kesempatan kali ini kita akan coba mengangkat sebuah tema yang tentunya ini menarik untuk orang-orang Banten. Terlebih mungkin Anda juga penasaran di rumah terkait dengan prosedur calon orang tua asuh atau COTA dan juga harapan untuk anak-anak disabilitas di Banten. Dan pemirsa, tentunya untuk menjadi calon orang tua asuh atau COTA bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan. Hal ini bukan sekedar memberikan tempat tinggal atau dukungan finansial saja, tetapi tentunya harus memberikan lebih daripada itu. Menjadi COTA berarti Anda juga harus siap memberikan kasih sayang, perhatian, dan juga perlindungan yang penuh layaknya orang tua kandung. Dan pada hari ini, pemirsa, pada kesempatan kali ini, kita akan coba bahas bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Banten. Di samping saya ini sudah hadir Bapak Nandang Gunawan, pekerja sosial Dinsos Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan di sebelah kiri, di ujung kiri saya pemirsa di sini juga sudah hadir Bapak Slamet Riyadi, penyuluh sosial Dinas Sosial Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat nih. Semangat 45 masih? Tetap semangat untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten. Mantap, luar biasa nih semangatnya. Tadi kita sudah sempat menyinggung, ini kita ke Pak Slamet Riyadi terlebih dahulu. Siap. Mungkin terkait dengan calon orang tua asuh Pak. Ini mungkin banyak yang ingin menjadi COTA namun kemudian bingung bagaimana kemudian prosedur yang harus dihadapi para calon orang tua asuh ketika ingin mengadopsi anak begitu. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Memang terkait dengan COTA ya, calon orang tua asuh yang berhubungan langsung dengan prosedur izin pengangkatan anak, itu ada regulasi yang harus ditaati dan dipenuhi oleh COTA itu sendiri. Ada peraturan pemerintah tahun nomor 54 tahun 2007 itu menggambarkan detail, mengatur detail terkait dengan prosedur izin pengangkatan anak. Baik, saya simpel saja karena mungkin regulasinya banyak, nanti saya ambil kesimpulan saja. Intinya bahwa prosedur izin pengangkatan anak itu memang ada tahapan yang harus dilalui oleh calon orang tua angkat. Tapi syarat yang paling utama yang harus dipenuhi, yang pertama yaitu bahwa keluarga tersebut memang sampai dengan saat ini baru hanya memiliki satu anak atau ingin menambah anak lagi ya, belum memiliki anak atau baru memiliki anak satu. Jadi boleh diperkenankan untuk menambah jumlah anak melalui proses adopsi. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa keluarga COTA dalam hal ini calon orang tua angkat itu harus benar-benar pertama memiliki kemampuan ekonomi yang bagus, beragama sama Harus dengan sama calon begitu ya? anak angkat tersebut, yang kemudian tentunya ada izin tertulis dari orang tua yang saat ini atau wali anak yang saat ini, harus izin tertulis dari orang atau keluarga yang ingin memberikan ya, ingin merelakan anaknya untuk diadopsi. Yang keempat, tentu selain itu ada yang terpenting lagi bahwa untuk prosedur calon orang tua angkat itu tadi selain memiliki kemampuan ekonomi, beragama yang sama, kemudian memiliki komitmen kuat. Komitmen kuat, calon orang tua asuh memiliki kesadaran penuh dan akan bertanggung jawab benar-benar memberikan perlindungan, pengasuhan, perawatan kepada anak yang nanti akan menjadi anak asuh tersebut. Karena kita concern, Dinas Sosial concern terhadap hal ini, ingin memastikan bahwa anak-anak nanti yang diadopsi itu benar-benar diberikan pengasuhan yang maksimal. Karena anak-anak itu harus ke depannya memiliki kesempatan yang sama bersosialisasi, mendapat perlindungan dari yang diberikan oleh orang tua angkat. Selayaknya anak kandung. Selayaknya anak kandung itu, intinya seperti itu, untuk memastikan seperti itu.
Kalau berbicara soal komitmen tadi juga kan tadi sempat disinggung, sejauh ini mungkin alasan-alasan dari calon orang tua asuh ini kemudian mengadopsi anak, ini apa yang kemudian menjadi yang paling dominan begitu di Banten? Di Banten itu yang paling dominan keluarga yang ingin mengadopsi anak ya, itu sebagian besar itu dilatar belakangi oleh kondisi yang memang saat ini mereka belum memiliki keturunan. Ada juga itu yang paling dominan ya, belum memiliki keturunan sehingga dia berkeinginan untuk mengangkat anak. Ada juga ya mungkin prosentenya lebih kecil karena memang ya baru memiliki anak satu, keluarga tersebut masih berkeinginan untuk memiliki lebih anak dari satu. Tapi secara dominan ya itu tadi saya sudah sampaikan bahwa ya memang rata-rata pada umumnya yang itu belum memiliki keturunan gitu. Sehingga mereka ingin sekali untuk mengadopsi atau mengangkat anak seperti itu. Oke, berarti memang harus kebanyakan anak-anak orang tua yang memang belum mempunyai anak dan ingin mempunyai anak begitu. Kalau misalkan ada pemirsa di rumah yang juga mungkin penasaran gitu Pak, ini dia single parent begitu. Ya. Dia pengen punya anak dan mengadopsi anak, apakah diperbolehkan hal-hal seperti itu? Boleh. Jadi memang syarat tadi yang tadi saya terlewat yaitu bahwa pengangkatan itu harus oleh keluarga yang oleh orang yang sudah berkeluarga. Itu. Tapi diperbolehkan juga untuk mereka yang single parent. Cuman alur prosedurnya ya kan ada tahapan untuk sampai dengan dia ditetapkan sebagai orang tua angkat itu perizinan, proses perizinannya itu sampai yang single parent itu sampai ke tingkat Kementerian Sosial. Tapi kalau yang memang keluarga yang sudah berumah tangga sekitar kurang lebih 5 tahun, ini, jadi proses proses tahapan untuk sampai dengan memiliki anak itu dari mulai rekomendasi kabupaten kota, kemudian verifikasi, kunjungan rumah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, kemudian di tingkat provinsinya kita melakukan verifikasi kembali, home visit ke rumah calon orang tua angkat, kemudian ada sidang PIPA, prosedur izin pengangkatan anak di Dinas Sosial. Juga ya, iya. Jadi pada saat sidang PIPA itu semua stakeholder yang terkait kita libatkan ya. Untuk memastikan kita merekomendasikan kepada COTA itu layak atau tidak sebagai calon orang tua angkat. Nanti finalnya itu ada penetapan hak asuh anak oleh pengadilan agama seperti itu. Nah itu untuk yang di levelan provinsi yang keluarganya yang memang utuh, ada suami istri sudah berumah, kan syaratnya sudah berumah tangga tuh minimal 5 tahun. Tapi untuk yang sendiri atau single parent boleh, cuman tahapan nanti langsung Kementerian Sosial gitu untuk sampai dengan ada putusan pengadilan, jadi tahapannya naik ke level di Kementerian Sosial untuk yang single parent yang ingin mengadopsi anak seperti itu. Berarti naik ke rekomendasi dari Kementerian Sosial. Jadi kita ke Pak Nandang nih, Pak Nandang. Tadi kan melihat bagaimana kemudian prosedur untuk seorang menjadi COTA itu kan agak cukup panjang begitu, proses yang harus dilalui. Ini apa kemudian yang menjadi alasan kenapa si anak ini ketika COTA ini ingin mengadopsi anak harus mengantongi izin yang lumayan agak panjang juga prosesnya? Baik. Yang pertama, untuk melalui prosedur itu agar anak tersebut mempunyai jaminan sampai dewasa dapat perlakuan yang sama seperti anak kandung. Yang kedua, perlakuan terhadap anak tersebut, terhadap pemenuhan kebutuhannya, sekolahnya, itu sama perlakuannya sama anak kandung, sehingga anak tersebut tidak terlantar gitu. Jadi untuk menjamin anak tersebut kesejahteraan anak tersebut, anaknya gitu, biar tidak terlantar. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini peraturan memang didesain oleh Dinas Sosial sendiri, kemudian untuk menjaga para anak-anak yang ingin diadopsi begitu. Kalau ini Pak, kita tanya lagi ke Pak Saiful, Pak Slamet. Pak Slamet ini kan tadi udah ada bagaimana perizinan yang harus dihadapi oleh COTA ataupun calon orang tua asuh.
Ini dari Dinsos sendiri untuk memastikan ataupun ketika sudah mendapatkan izin, apa langkah yang dilakukan Dinsos setelah itu? Baik, memang ketika putusan pengadilan keluar dan sudah ditetapkan bahwa calon orang tua tersebut sudah tidak calon lagi, sudah ditetapkan sebagai orang tua asuh nih. Sudah ditetapkan. Di Dinas Sosial tidak berhenti di situ. Mm-mm. Kita melakukan monitoring dan pengawasan. Mungkin tidak kita upayakan minimal dalam 1 tahun 4 kali lah kita monitor perkembangan anak yang diadopsi itu ya oleh keluarga sekarang nih, perkembangannya apakah memberikan perhatian kasih sayang bagus, bagaimana kondisi fisiknya, kemudian bagaimana anak tersebut bersosialisasi di lingkungan sekitarnya, bagaimana kesehatannya, pendidikannya, kesehatannya. Kita melihat setelah anak tersebut diadopsi oleh orang tua angkat, perkembangannya baik fisik, mental, ya, kognitif maupun psikomotoriknya, kita langsung berkunjung kepada keluarga tersebut. Ingin memastikan benar-benar keluarga tersebut memberikan pelayanan terbaik, memberikan pengasuhan terbaik secara optimal kepada orang yang tersebut. Karena khawatir kalau kita tidak monitor, barangkali ya dikhawatirkan oleh kita keluarga tersebut hanya sampai mengangkat anak, tapi ada tujuan-tujuan tertentu, eksploitasi kan. Yep. Kita juga kan kita untuk mengantisipasi betul bahwa hak hak anak terpenuhi gitu melalui kunjungan ya home visit kembali kepada kepada orang tua asuh gitu, Pak Riki. Baik, berarti memang dipantau secara langsung Betul, dan Pak dipantau Ruki. secara rutin gitu. Betul. Tapi kita juga harus iklan sejenak mungkin Pak Nandang, Pak Selamat, karena kita harus jeda iklan. Usai jeda pariwara yang satu ini kita akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan tentunya dialog khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten. Kali ini kita kembali ke Pak Selamat. Tadi ada dari Dinas Sosial ini memantau langsung karena ada kekhawatiran kepada anak-anak yang sudah diadopsi oleh para orang tua asuh. Dan ini menjadi pertanyaan juga nih Pak, sejauh ini apakah ada kasus-kasus dari orang tua asuh yang kemudian menelantarkan anak atau mungkin ada yang memanfaatkan anak angkatnya begitu menjadi jadi tereksploitasi begitu. Apakah ada kasus seperti itu? Alhamdulillah Pak Riki, sejauh ini berdasarkan monitoring dan evaluasi yang kita lakukan atas anak angkat tersebut ya, anak yang diadopsi oleh orang tua angkat, perkembangannya alhamdulillah berjalan normal. Kasus-kasus seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Riki, alhamdulillah sampai dengan saat ini ya, alhamdulillah tidak terjadi.
itu juga berkat sinergi bersama ya, karena memang kewenangan untuk monitoring itu tidak hanya di Dinas Sosial Provinsi Banten, ada juga Dinas Sosial Kabupaten Kota dan berjenjang sampai dengan level yang paling bawah. Karena kita juga melakukan pelibatan ya, menghimbau kepada aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan dan desa, kecamatan kan, untuk sama-sama monitor nih, supaya memang pemberian atau pengasuhan kasih sayang benar-benar diberikan oleh orang tua angkat ya terhadap anak angkatnya seperti itu. Jadi perkembangan sampai dengan ini tadi lagi-lagi kami sampaikan sampai dengan saat ini alhamdulillah anak-anak diberikan hak-haknya secara penuh oleh orang tua angkat seperti itu. Berarti kalau untuk di Banten aman begitu? Aman alhamdulillah. Sampai dengan saat ini Pak Iki itu sampai dengan semester 1 tahun 2024 itu di tahun 2024 ini jumlah masyarakat ya atau cota yang mengajukan permohonan pengangkatan anak itu kurang lebih sekitar 29. Ada 29 calon orang tua angkat sampai dengan bulan Juni, dari Januari sampai dengan Juni atau semester 1 tahun 2024 itu ada 29 calon orang tua angkat. Kita tentunya terkait dengan hal ini harus benar-benar selektif untuk memastikan bahwa cota tersebut memiliki komitmen, kemauan, tanggung jawab penuh ya, baik itu dari segi pendidikannya, kesehatan, kemudian pengawasannya, pengasuhannya, agar nanti anak-anak yang nanti diadopsi oleh mereka itu betul-betul mendapatkan kasih sayang terbaik dari keluarganya. Oke, berarti ada 29 pengajuan. Kalau sejauh ini Pak, dari Dinas Sosial sendiri kan tadi kita lihat dan dengar bersama bagaimana prosedur dan prosesnya itu cukup panjang. Gitu. Hampir memakan waktu berapa lama itu Pak untuk bisa menjadi ya sebetulnya nggak terlalu lama juga sih ya. Kalau semuanya dokumen kelengkapan administrasinya, surat permohonan, kemudian surat pengantar Dinas Sosial Kabupaten Kota itu ya sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan, 3 mingguan. 2 minggu 3 minggu udah selesai. 2 minggu bisa. Nanti tahapan berikutnya yang memang perlu waktu kan terkait dengan ini sidang putusan pengadilan, menunggu putusan pengadilan di itu. Karena tahapannya permohonan ya, permohonan yang bersangkutan ya kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota, kemudian verifikasi lapangan, home visit yang dilakukan oleh Kabupaten Kota untuk memastikan kelayakan orang tua. Kemudian dari Kabupaten Kota ke kita, ke Dinas Sosial Provinsi Banten, kembali kita cek ulang kembali, verifikasi dan validasi kembali terkait kelayakan orang tuanya. Setelah itu kita mengundang stakeholder terkait ya, Dinsos Kabupaten Kota, kita Dinas Sosial Provinsi Banten, kemudian Komnas Anak, terus lembaga-lembaga yang merupakan stakeholder, ada pengadilan, kemudian ada dari DP3 AKB dan sebagainya, OPD lintas sektor yang dalam sidang PIPA, namanya sidang PIPA, proses izin pengangkatan itu memberikan masukan menilai kelayakan calon orang tua asuh ya dari berbagai sudut dah, kemampuan ekonomi, karakter keluarga, kemudian agamanya seperti apa, gitu analisis dalam prosedur sidang PIPA. Kita menerima masukan, input, saran-saran dari OPD atau SKPD terkait. Karena kalau dari sisi Dinsos sendiri mungkin belum istilahnya, kalau Dinsos sendiri telahannya, asesmennya tidak kompleks, khawatir. Jadi kita mengundang untuk sama-sama memberikan opini, pendapat, menganalisis bersama apakah orang tua tersebut layak atau tidak. Nah dari situ baru prosedur nanti tahapan berikutnya adalah sidang pengadilan ya, bukan prosedur pengadilan di pengadilan agama untuk nanti benar-benar memberikan putusan yang nanti sebagai dasar itu untuk menjadi orang tua angkat. Atau ketika sudah asuh. ketok palu begitu di persidangan baru sudah dinyatakan secara sah begitu. Ya betul. Tapi ada masa dari masih ada masa lagi setelah kalau itu udah oke lah. Seperti kalau sudah sidang putusan sudah ingkrah ya, sudah keluar putusan ditetapkan sebagai pemenang. Tetapi dalam perjalanannya setelah sidang PIPA, prosedur izin pengangkatan di sidang di kita tuh. Nah, ada masa boleh orang tua asuh itu atau anak asuh tinggal bersama orang tua asuh sambil menunggu keluarnya putusan.
perkenalan. Ya, PDKT perkenalan. gitu. Perkenalan. Sambil kita monitor selama sampai bagaimana perlakuannya terhadap anak angkat tersebut. Baik, berarti yang membuat ini agak cukup panjang adalah putusan peradilan gitu, menunggu putusan peradilan ya. sidangnya gitu. Tapi ada kalanya juga cepat juga sih, dan menyesuaikan kondisi yang ada aja gitu Pak Riki. Pada prinsipnya, insya Allah kalau dari sisi kita dan mungkin juga dari sisi pengadilan juga akan memberikan pelayanan terbaik secepat dan seoptimal mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat yang ingin menjadi calon orang tua. Biasanya untuk satu anak dan satu orang tua asuh ketika mengadopsi itu berapa lama tuh Pak? Mana kira ada 6 bulan. kurang maksimal 6 bulan. Dan dalam 6 bulan itu calon anak asuh ini sudah bisa Boleh lah. boleh tinggal dengan Setelah sidang PP itu calon orang boleh. tua asuhnya. Itu ada jeda itu. Jadi sambil menunggu sekaligus kita monitor dan evaluasi gitu. Seperti itu Pak Riki terkait hal ini. Lumayan banyak juga begitu ya Iya. proses ininya. Karena pada prinsipnya kita sangat sekali mengutamakan prinsip kehati-hatian. Baik. Karena memang di kita nih, ya di kita prinsip kehati-hatian jangan sampai anak itu salah ketika misalnya kita menetapkan sesuatu ini ternyata tidak diberikan pelayanan Hak-haknya terbaik. gitu. Institusi di situ, hati kita sebagai orang tua, walaupun memang kita sebagai pegawai juga, kemudian kita juga harus menggunakan rasa feeling kita sebagai orang tua, apakah nanti ketika anak ini diadopsi oleh keluarga tersebut benar-benar itu ada institusi pribadi, selain memang prosedur, peraturan, regulasi atau ketentuan perundangan yang harus kita tempuh. Sense ya kita juga sama lah sebagai orang tua ya, gunakan hati sebagai orang tua ingin memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kasih sayang terbaik kepada anak, sehingga itu kita sangat hati-hati sekali untuk sampai nanti ke proses penetapan sesungguhnya atau final seperti itu. Baik, sampai final ini tentu banyak proses yang harus dilalui dari mulai home visit, verifikasi dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanyaan juga nih Pak. Lalu apa yang kemudian menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh calon orang tua asuh yang akhirnya ada yang gagal? Ada yang gagal nggak sih Pak? Apa bagaimana sejauh ini di Banten? Sejauh ini yang gagal untuk 2024 alhamdulillah masih ini ya, belum masih lancar, tidak ada yang gagal. Tapi tantangan terbesarnya begitu menjadi Tantangan terbesar sebetulnya gini, untuk calon orang tua asuh ini tantangan terbesarnya di antaranya sebetulnya kita lebih melihat ke aspek kemampuan ya, kemampuan ekonomi keluarga, terus rasa tanggung jawab. Kita harus bisa meyakinkan ini memiliki komitmen dan tanggung jawab yang kuat gitu. Ya kita memang itu, ya kita terus komunikasi dengan cotanya, dari mulai dari asesmen laporan sosial kita buat untuk benar-benar memastikan. Sebenarnya kendalanya untuk meyakinkan kita harus mendapatkan data yang kuat agar kita yakin gitu. Kendalanya seperti itu, karena takut salah memberikan hak asuh gitu tuh. karena ini menyangkut kehidupan anak. Kehidupan anak. Jadi kendalanya seperti boleh itu aja, sembarangan. Pak Ripi. Kendala di Masa kita depan. itu untuk mendapatkan menggali informasi sedetil-detilnya ya terkait dengan profil dari calon orang tua angkat. Kendalanya seperti itu. Kalau kendala yang lain saya kira waktu dan sebagainya tidak ada masalah ya. Cuman kendalanya ya menggali informasi sedetil-detilnya, sedalam-dalamnya untuk memastikan calon orang tua asuh tersebut layak sebagai orang tua asuh. Itu aja sih Pak. Ini kalau tadi kita bisa bicara soal orang tua asuhnya, kita ke anak asuhnya begitu Pak. Kita ke Pak Nandang mungkin. Pak Nandang, bagaimana kemudian kondisi anak-anak yang masih menunggu diadopsi gitu kan harus ada proses yang harus dijalani ketika si anak ingin diadopsi oleh calon orang tua asuh. Nah, kondisi si anaknya bagaimana Pak di dinas sosial? Gini, untuk anak-anak yang ditemukan atau dibuang di masyarakat ya, kita untuk sementara ditampung di panti yang UPDD punya Dinas Sosial Provinsi Banten untuk menunggu langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengangkatan anak. Setelah itu
proses pengangkatan anak, pendaftaran segala di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Selanjutnya setelah sudah ada persyaratan masuk atau persyaratan yang udah lengkap, baru itu masuk ke Dinas Sosial Provinsi Banten untuk dilaksanakan sidang PIMPI, Pak. Baik, Pak Slamet, ini untuk anak-anaknya sendiri ini berasal dari mana saja sebetulnya? Ini kita penasaran kan, tadi ada 29 calon orang tua asuh yang ingin mengadopsi anak. Kita nggak tahu nih asal anak-anaknya dari mana. Apakah dari orang apa dibuang segala macam, itu kan ini menyentuh hati kita. Betul. Tapi dijawab setelah jeda iklan yang satu ini. Siap. Pemirsa, Anda masih menyaksikan tentunya dialog khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten. Ya tadi sempat ditanyakan Pak Slamet terkait dengan dari mana sebetulnya asal anak-anak terlantar ini. Gitu. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Jadi memang anak-anak yang kecenderungan umum, anak-anak yang diadopsi itu memang anak terlantar ya. Anak terlantar yang memang tidak ada contoh kasus kemarin, ada yang memang terlantar, Dinsos yang menemukan sendiri ada seperti itu, cuma sebagian besar memang terlantar. Ada juga memang dari keluarga yang memang tidak mampu. Ada yang sengaja yang memang wali ya sengaja. Tapi sebagian besar sih memang terlantar seperti itu. Yang tadi saya di awal disampaikan ada sekitar 29 ya. Ada 29 anak yang di tahun 2024 ini yang dalam proses pengangkatan anak itu ya. Di Kabupaten Tangerang ada 10 ya, 10 calon orang tua angkat, kemudian Kota Tangerang 1, Kota Tangsel 2, kemudian Kabupaten Serang 3, Kabupaten Pandeglang 1, dan Kota Cilegon 3. Itu jadi sembarannya di kabupaten kota, sehingga jumlah cota yang ingin mengadopsi anak di tahun 2024 per Juni 2024 ini sekitar 29. Yang rata-rata ya itu tadi, ada yang memang ditemukan anaknya, ada yang juga diserahkan ke Dinsos. Memang kita punya UPT ya, Balai Perlindungan Sosial. Ketika ada masyarakat menemukan bayi itu
Itu sementara ditampung di unit perlindungan sosial yang di Cipocok tuh, yang punya berada di Dinas Sosial Cipocok. Provinsi Banten. Jadi selama menunggu waktu prosedur izin pengangkatan anak ya, itu bayi-bayi yang ditemukan oleh atau anak yang balita yang ditemukan oleh masyarakat itu bisa diserahkan kepada unit perlindungan sosial di Cipocok. Jadi ada di sana juga kita tampung dulu gitu. Dan memang di situ di UPT itu ya memang selain untuk shelter atau ya masa tunggu sampai dengan proses, itu juga kita melakukan pembinaan kepada balita di situ. Ada anak-anak balita juga di panti itu, ya kurang lebih sampai dengan saat ini ada 27. Di sana. Berarti dirawat terus dibina juga begitu. Betul, diberikan pengasuhan, hak anak dan sebagainya. Itu di situ. Baik, ini kita berbicara soal anak tentunya harus dengan penuh rasa kasih Betul. dan juga rasa sayang begitu Betul. Pak Selamat ya. Tapi ini menarik kalau misalkan kita berbicara soal anak terlantar tadi sudah lumayan banyak gitu. Ada 29 anak yang kemudian terlantar Diberikan pembinaan di sama kita. pembinaan di dinas sosial terus 29 ini sudah ada calon orang tua asuhnya begitu. Betul. Nah, kalau berbicara soal anak ini kita juga berbicara soal anak jalanan nih Pak. Betul. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya ini anak jalanan. Melihat kondisi anak jalanan di Banten, menurut Bapak seperti apa Pak? Baik, terkait dengan fenomena anak jalanan, memang tidak dipungkiri ya, di Banten ada, karena kita juga ada monitoring ya, monitoring kita terutama di jalan-jalan di lampu merah, anak jalanan gitu ya, kita lihat seperti apa. Ya, upaya yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap anak jalanan tentu kita lakukan pendataan ya, kita lakukan pendataan. Petugas dari dinas sosial melakukan penjangkauan atau penjaringan pada anak jalanan yang ada di sekitar provinsi Banten ya, terutama di lampu merah. Setelah itu setelah kita lakukan pendataan ya, kita berupaya bersinergi dengan kabupaten kota untuk bagaimana melakukan pendekatan awal, intake proses. Setelah kita tahu, kita memiliki database, kita melakukan pendekatan awal, baru kita lakukan pemetaan intervensi yang paling tepat untuk anak jalanan tersebut. Dinas sosial juga ada UPT ya, UPT di Rangkas, itu yang memberikan bimbingan dan keterampilan bagi anak jalanan. Tadi dikumpulkan di situ begitu. Dari mulai kita tahapan awalnya kita lakukan pendataan atau penjangkauan dulu ke ke pusat-pusat yang kita duga itu banyak anak jalanan. Baru setelah itu kita inventarisir, kita lihat, kita asesmen potensi diri yang mungkin kita bisa kembangkan dari anak jalanan itu seperti apa. Setelah itu baru kita berikan bimbingan motivasi maupun bimbingan keterampilan. Ada alhamdulillah Dinas Sosial Provinsi Banten punya salah satu UPT, unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial bagi anak jalanan. Program kegiatan yang utama yang dilakukan oleh UPT PSRTS di Kabupaten Lebak, di Lebak kantornya di Pasir Ona itu ada di Pasir Ona, bimbingan mental, spiritual, bimbingan motivasi dan bimbingan keterampilan seperti itu. Ketika itu memang tidak terus-menerus sih, ada jangka waktu kurang lebih sekitar 3 bulan lah untuk kita lakukan pembinaan. Berarti untuk membantu Betul. para anak jalanan itu program-program dari dinas sosial. Ini berbicara tentang program nih. Dan juga berbicara soal anak, tentunya kan harus hati-hati, penuh kasih sayang untuk bisa meningkatkan kehidupan ataupun masa depan anak. Betul. Dan angka harapan hidup untuk anak. Betul. Kali ini kita juga bicara soal anak disabilitas. Ini sepertinya pertanyaan ini lebih cocok untuk Pak Nandang. Pak Nandang, Siap. soal program dari Dinas Sosial di Provinsi Banten sendiri untuk anak-anak disabilitas itu seperti apa? Baik. Untuk program bagi penyandang disabilitas di Provinsi Banten, kami ada program jaminan sosial untuk penyandang disabilitas, namanya JSODK. Itu jenis bantuannya permakanan, bahan makanan untuk para penyandang disabilitas yang telah diusulkan atau
datanya dari Dinas Sosial Kabupaten Kota yang dikirimkan langsung ke Dinas Sosial Provinsi Banten. Datanya menggunakan data P3KE. Untuk persyaratannya mereka berusia di bawah 60 tahun. Karena kalau di atas 60 tahun ada programnya lagi untuk lanjut usia. Nah, selain itu juga ada program unit pelayanan sosial keliling. Itu tujuannya untuk mendeteksi secara dini para penyandang disabilitas yang ada di dinas sosial yang ada di kabupaten kota, terutama yang mereka yang sulit menjangkau pelayanan-pelayanan sosial atau pelayanan kesehatan yang ada di daerah. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para penyandang disabilitas yang ada di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang sulit mengakses, Berarti bisa dijangkau. ya, yang sulit menjangkau layanan-layanan yang kesehatan, pendidikan. Gitu. Selain itu juga melakukan pendataan ya. Dalam UPSK juga salah satu bentuknya adalah pendataan para penyandang disabilitas yang ada di daerah-daerah. Selain unit pelayanan sosial juga ada bimbingan sosial dan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Kita menjangkau penyandang disabilitas yang ada di kabupaten kota yang memerlukan pemberdayaan, terutama keterampilan bagi penyandang disabilitas. Jenis keterampilannya juga bermacam-macam. Yang untuk disabilitas tunanetra mereka dilatih message atau pijat. Refleksi. Untuk penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara mereka bisa dilatih untuk menjahit, tata boga, servis HP dan Sampai lain-lain. servis HP, Pak. Iya, sampai servis HP. Servis HP. Selain itu juga untuk kegiatan lainnya kita memberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Untuk saat ini kita menyediakan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu, terus apa lagi ya, tongkat Untuk para memudahkan. penyandang, untuk memudahkan mereka untuk beraktivitas. Oke. Ini soal program, salah satu program yang menarik tadi permakanan, Pak. Permakanan ini kan salah satu program dari pemerintah pusat, begitu kan? Dan sejauh ini di Banten seperti apa, Pak? Keberlangsungannya? Untuk saat ini di Banten untuk tahun 2024 ini kita mengalokasikan anggaran untuk 600 penyandang disabilitas. 600. Ya, diberikan bantuan permakanan, bahan makanan seperti beras, susu untuk para penyandang disabilitas sebanyak 600 orang. Berarti saat ini sudah mulai berjalan. Begitu. Sudah berjalan. Tapi sumber anggaran dari APBD ya? Sumber anggaran dari APBD Provinsi Banten. Ada juga dari Kemensos juga ada ya Pak Nanang? Untuk sekarang Kemensos sudah nggak ada, Pak. Oh sudah enggak ada. Dari Jadi pusat sudah murni nggak dari ada. APBD Dari pusat sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Berarti sumber nadanya dari APBD. APBD. Provinsi Banten yang Provinsi untuk Banten. 600 orang itu 600 tadi. orang. Baik. Oke. Oke, baik. Pak Selamat tadi juga sempat disinggung Pak Nandang terkait dengan ada program pemberdayaan begitu Betul. bagi para anak disabilitas. Betul. Bahkan sampai ada yang servis HP juga, Pak. Betul, betul. Pak Nandang, ada servis HP itu seperti apa gitu? Jadi gini memang disabilitas, penyandang disabilitas juga merupakan konsen kami ya untuk bagaimana mereka lebih berdaya lah, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Salah satu strategi untuk pemberdayaan penyandang disabilitas memang kita berikan bimbingan keterampilan ya, bimbingan keterampilan sesuai dengan bakat, minat yang motivasi yang mereka inginkan gitu, minat dan bakatnya. Ada tadi mungkin untuk penyandang disabilitas netra, otomatis kan mungkin yang kecenderungan pada umumnya yang diminati itu adalah message. Message. Jadi kita berikan pelatihan message.
Kemudian yang penyandang disabilitas tapi masih memiliki organ misal tangan dan sebagainya, dan dia kebetulan concern dan tertarik dalam dunia IT atau perbaikan, misalnya perbaikan alat-alat elektronik, kita berikan servis HP yang tadi disebutkan. Ada kemudian juga yang memang artinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jenis-jenis program atau bimbingan keterampilan yang diberikan selama ini yang sudah ada di Dinas Sosial adalah bimbingan keterampilan terkait dengan meses tadi, tata boga, kemudian bimbingan keterampilan menjahit, kemudian servis alat elektronik. Alhamdulillah kita bersinergi dengan sektor terkait yang memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan keterampilan. Jadi Dinsos memfasilitasi nih, misalnya ada tata boga dari Dinas Tenaga Kerja provinsi, kabupaten, kota, saling. Karena memang untuk mengatasi permasalahan sosial khususnya disabilitas perlu sinergi bersama, tidak hanya oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, tapi juga ada OPD terkait ya, misalnya Dinas Tenaga Kerja, Dinas UMKM, karena kemudian Dinas Perdagangan, untuk mereka-mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mereka memiliki kemampuan untuk berdagang dan sudah memiliki usaha, tinggal kita dorong, kita endorse misalnya akses permodalan seperti apa ke misalnya ke UMKM yang menyediakan bantuan permodalan. Kemudian bagaimana untuk izin-izin berusahanya ya, sertifikasi yang mereka harus tempuh dari Dinas Perdagangan itu kita support. Ya, misalnya kan harus ada izin kalau perdagangan itu surat izin usaha, kemudian halalnya sertifikat halalnya ya kita dorong, kita endorse untuk pelaku usaha dari masyarakat ya penyandang disabilitas itu, kita dorong sampai sejauh itu gitu. Dari mulai persiapan bimbingan keterampilan sampai bagaimana mereka memasarkan produk dan sebagainya seperti itu. Sampai sertifikatnya juga ya, dibantu. untuk izin pengurusan sertifikat halal kita dorong gitu. Dokumen-dokumen apa sih kita bantu, pada prinsipnya kita membantu untuk sepertinya mereka. kita juga sudah didorong untuk jeda terlebih dahulu. Pak. Kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan tentunya dialog khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten. Kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan disabilitas yang ada di Provinsi Banten. Dan saya ke Pak Nandang. Pak Nandang, terkait dengan disabilitas di Banten, ini kita ingin mengetahui apakah kemudian data sebaran dari para penyandang disabilitas ini terdata dengan baik di Dinsos atau seperti apa itu Pak? Baik, untuk data penyandang disabilitas kita menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
Untuk saat ini yang terdata dalam DTKS itu sebanyak 34.650 penyandang disabilitas. Untuk sebaran bantuan sosial jaminan sosial orang dengan kedisabilitasan atau JSODK untuk tahun 2024 ini tersebar di 8 kabupaten kota. Untuk Kabupaten Serang sebanyak 150 penyandang disabilitas. Untuk Kabupaten Pandeglang 70 orang penyandang disabilitas. Untuk Kabupaten Lebak 65 orang. Untuk Kota Serang 65 orang. Untuk Kabupaten Tangerang 65 orang. Kota Tangerang 65 orang dan Kota Tangsel sebanyak 60 orang dan Kota Cilegon sebanyak 60 orang. Berarti hampir tersebar rata. Rata di 8 kabupaten kota. Untuk dari pemetaan sendiri, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang menentukan bantuan dari dinas sosial kepada para penyandang disabilitas itu seperti apa, Pak? Untuk sebaran bantuan, karena ini terkait dengan usulan dari dinas sosial kabupaten kota, kita mengikuti data yang diajukan oleh dinas sosial kabupaten kota. Berarti mengikuti rekomendasi dari dinas sosial kabupaten kota. Ini menarik kalau misalkan kita berbicara soal disabilitas di Provinsi Banten. Kita ke Pak Slamet. Pak Slamet, selain bisa memenuhi kebutuhan dasar dari para penyandang disabilitas, kerjasama dengan kelompok masyarakat juga tentu diharapkan dapat meningkatkan solidaritas gitu. Itu seperti apa Pak untuk di Banten keadaannya? Baik, terkait dengan disabilitas memang ya, sebagaimana strategi pemerintah untuk bagaimana disabilitas berdaya dan berfungsi sosial, ya memang kita melakukan terobosan-terobosan. Selain yang dilakukan oleh kita sendiri, Pemprov Banten, kita juga untuk bagaimana mendorong mereka ya bisa berkembang ya dengan memanfaatkan kemitraan. Kemitraan. Karena memang contoh seperti ini. Dinas Sosial Provinsi Banten sendiri untuk bagaimana memberikan pelatihan ya, pelatihan untuk message, bimbingan keterampilan misalnya pembuatan tata boga, kue dan sebagainya, itu kan kita terbatas nih. Tetap kita harus bermitra dengan stakeholder terkait. Ya, tenaga instruktur, tenaga fasilitatornya untuk memberikan bimbingan keterampilan itu yang dari luar. Dan termasuk juga tadi Pak Ripi, kita tidak berhenti di situ. Kita juga ingin bagaimana ke depan output produk atau jasa yang dihasilkan oleh para penyandang disabilitas itu memang termanfaatkan oleh masyarakat. Rencana ke depan memang kita berupaya untuk melakukan MOU ya terkait dengan produk-produk hasil yang dibuat oleh penyandang disabilitas. Kita ini masih tahapan persiapan perencanaan dan koordinasi tuh dengan pelaku usaha yang lain ya yang sudah memiliki misalnya memiliki shelter atau tempat untuk berjualan. Kita upayakan kita melakukan pertama nih tahapan awal ini kita sedang berkoordinasi untuk bisa memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh para penyandang disabilitas gitu. Saya jadi penasaran nih Pak, produknya produk apa saja gitu? Ada kerajinan tangan, ada kue. Ada kerajinan tangan, ada kerajinan keset juga. Yang memang perlu kita dorong dan perlu pelibatan pelaku usaha lainnya untuk bersama-sama memasarkan produk hasil dari para penyandang disabilitas ini. Tapi kemudian ini sudah layak edar begitu kan? Sudah Insya Allah sudah layak edar. Tapi pada momen-momen tertentu seperti momen HUT Banten dan sebagainya kita buka stand. Oh, disiapkan kita buka stand untuk memasarkan produk dari penyandang disabilitas, lansia ataupun potensi sumber kesehatan sosial yang ada yang merupakan binaan dinas sosial. Kita membuat stand itu kemarin juga tahun kemarin di 4 Oktober kemarin itu kita buat stand tersendiri produk hasil binaan dinas sosial provinsi maupun kabupaten kota. Ada juga pelaku usaha ya yang memang bukan disabilitas sih tetapi pelaku usaha dari kelompok masyarakat yang tidak mampu tapi dia memiliki embrio usaha. Kita endorse, kita dorong untuk produknya dengan cara memasarkan pada event-event tertentu.
bisa produk keripik, singkong, ya makanan olahan tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat. Kita dorong ya upaya kita seperti itu sih Pak. Selain ada upaya-upaya lainnya untuk bagaimana kita bekerja sama dengan ini tahap koordinasi nih dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa pelaku usaha untuk bisa menerima produk-produk yang dihasilkan oleh khususnya penyandang disabilitas. Berarti didorong terus, di-push biar Betul. para anak-anak ini tetap produktif. begitu. Produktif, berdaya dan berfungsi sosial, intinya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau soal di masyarakatnya begitu Pak, sosial di masyarakatnya itu seperti apa di Banten sendiri begitu keadaannya? Para penyandang disabilitas. Mm-mm. Alhamdulillah kalau apa namanya ya, masyarakat sendiri ya terhadap para penyandang disabilitas welcome. Kepekaannya. Kepekaannya tinggi, concern, ya ikut masyarakat juga ikut mendorong motivasi kepada para penyandang disabilitas supaya ya hidupnya normal seperti kita memiliki kehidupan yang layak seperti Sama, kita aja, iya. sama. Jadi tidak ada diskriminasi dari masyarakat, justru masyarakat pada umumnya mendorong para penyandang disabilitas untuk istilahnya berkiprah, mengembangkan potensi diri yang dimiliki, tergantung skill, kemampuan dan keinginan serta minat mereka. Jadi para penyandang disabilitas hubungan emosional dia misalnya bersosialisasi di masyarakat alhamdulillah diterima dengan baik. Berarti sejauh ini diterima dengan baik Diterima dengan baik. dan bisa tetap produktif tadi ya. Tetap bisa produktif. Kali ini saya penasaran nih ke Panandang. Panandang, sejauh ini dari Dinsos sendiri tadi terkait dengan mitra dan juga koordinasi. Ini bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak OPD terkait ataupun dari pihak swasta dan lain sebagainya itu seperti apa? Baik. Untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kita coba membantu dengan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Kita juga berkoordinasi dengan BLKI yang sekarang ini posisinya ada di Karundang Iya. dalam rangka peningkatan pelatihan keterampilan para penyandang disabilitas. Itu saja. Berarti mereka juga sudah ikut pelatihan begitu dengan BLKI begitu ya? Sudah. Kalau tadi Pak, kita ke Pak Selamat untuk mitra-mitra dengan perusahaan-perusahaan swasta begitu, itu Ini kita lakukan pendataan pemetaan nih. Masih tahap awal, masih tahap awal. Nah, ya, tahap awal untuk memetakan nih. Karena memang tidak artinya kita harus melakukan identifikasi ya para penyandang disabilitas itu minat, bakat dan keinginannya seperti apa. Karena memang perlakuannya berbeda nih. Karena memang ada kecenderungan yang dia hanya saya tidak mau bekerja di luar lah. Saya ingin berusaha di rumah ataupun di lingkungan sekitarnya ya, tanpa misalnya harus bekerja ke orang lain. Jadi proses pemetaan itu harus kita lakukan dulu terlebih dahulu. Ya sekarang masih dalam tahapan itu. Ada juga yang memang dia ingin hanya mengembangkan dirinya atau berusahanya itu hanya di rumah saja gitu. Work from home, WFH. WFH, work from home. Ada juga makanya kita dorong ya ada pelaku kan di kita juga ada bantuan usaha ekonomi produktif tuh. Ada program bantuan usaha ekonomi produktif untuk masyarakat ya yang memiliki embrio usaha. Salah satunya memang ada di antaranya yang disabilitas gitu kan. Disabilitas. Jadi kita hanya memberikan bantuan permodalan. Diberikan modal tapi dalam bentuk barang. Dan itu ada apa ya, kriteria khusus? Ya, kita khusus. Jadi yang seperti ini keinginan mereka hanya ingin misalnya mengembangkan berusahanya di rumah saja gitu. Itu ya kita tidak dorong untuk bisa bekerja di sektor lainnya atau misal di lembaga usaha yang lainnya, tapi dia misalnya ya tergantung merekanya. Tergantung merekanya. Kalau semuanya merekanya ingin usaha tapi tidak bekerja dengan orang lain, ya kita berikan fasilitas bantuan usaha ekonomi produktif. Ada kemarin beberapa yang memang penerima bantuan usaha ekonomi produktif dari kelompok dari masyarakat ya, penyandang disabilitas. Kemarin itu saya turun ke lapangan, dia penyandang disabilitas punya usaha warungan. Punya usaha warungan. Jadi kita berikan usaha warungan dan ada usaha itu
isi pulsa. Oh, isi paket data. Isi paket data. Kita Pulsa. berikan misal kartu perdana, konter. Konter, ya. Kemudian dia sembakonya kita berikan bantuan apa namanya? Tabung gas, kemudian sembako, Indomie dan sebagainya untuk dia berusaha. Ya memang tergantung. Jadi kita sinergi dengan kita untuk yang memiliki komitmen misalnya ingin bekerja di orang lain yang kita upayakan. Karena memang ada kewajiban perusahaan untuk apa namanya memberikan kesempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Baik. Ada. Nah, ini menjadi perhatian juga kalau misalkan kita berbicara tentang disabilitas, hak-hak mereka juga di kehidupan sosial. Dan kalau untuk sejauh ini Pak, untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada untuk para Penyandang disabilitas ya. penyandang disabilitas, mungkin Pak Nandang, bagaimana Pak terkait dengan fasilitas-fasilitas yang harusnya didapatkan gitu, oleh para penyandang disabilitas di Provinsi Banten saat ini? Untuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, kita Bisa dibantu nih gini Mbak Rifki, hak akses terhadap sarana prasarana kan misalnya disabilitasnya ini ya fisik itu memang kita selalu apa namanya ya menghimbau ya kepada para penyedia itu misalnya mall dan sebagainya itu kan ada sarana untuk disabilitas, parkir untuk disabilitas, jadi apa namanya akses terhadap disabilitas itu sudah alhamdulillah saya lihat perkembangannya sudah para pengusaha itu ya dunia usaha itu Sudah punya kepekaan. sudah kepekaan tinggi terhadap itu akses itu. Baik, tak terasa nampaknya kita sudah berada di ujung acara. Baik, Pak Mirsa, mungkin itu perbincangan dialog khusus kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Selamat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Rifki sebagai closing statement ya. Yang pertama terkait dengan orang tua asuh ya. Berikan hak yang terbaik kepada anak-anak yang menjadi anak asuh ya. Jangan sampai diterlantarkan karena memang anak asuh adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama orang tua asuh untuk memberikan pengasuhan yang terbaik sehingga anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang layaknya seperti anak normal dan mendapatkan kesempatan yang sama di berbagai bidang atau sektor, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Itu untuk orang tua asuh. Dan untuk penyandang disabilitas, saya kira sumber daya masyarakat ya disabilitas itu perlu terus kita tingkatkan, kita optimalkan sehingga para penyandang disabilitas ini ke depan mampu mandiri, berdaya dan berfungsi sosial untuk dia memiliki kehidupan dan penghidupan terutama dalam aspek kesejahteraan sosial yang tentunya kita harapkan ke depan jauh lebih baik lagi. Mungkin itu. Luar biasa. Selanjutnya Pak Nandang, apa yang ingin disampaikan ke pemirsa Banten TV sebagai closing statement terhadap mungkin harapan juga terhadap penyandang disabilitas? Baik. Untuk masyarakat atau keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas, jangan berkecil hati, jangan penyandang disabilitas ini dijadikan aib keluarga. Mari kita bersama-sama membina atau merawat penyandang disabilitas atau membantu menjangkau akses-akses layanan yang ada di pemerintah ataupun dimanapun sehingga mereka dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi penyandang disabilitas dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Nandang Gunawan, Pak Selamat Riyadi yang sudah hadir pada dialog khusus kita kali ini. Dan pemirsa, itulah tadi dialog khusus kita pada kesempatan kali ini. Saya Diki Rusadi dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.